Pasang gigi palsu di usia remaja bisa tidak, Dok? Jawabannya bisa, karena kalau tidak diganti, pertama tulangnya itu bisa hancur. Jadi gigi kita itu ditopang oleh tulang gigi kita nyebutnya, atau tulang alveolar. Ketika gigi itu dicabut, tulangnya lama-lama akan seperti rubuh pelan-pelan gitu. Akhirnya gigi yang di sekitarnya juga jadi seperti geser. Nah, ini pada remaja kegeseran gigi ini jauh lebih cepat karena sebenarnya kehancuran tulang dan pembentukan tulang baru tuh cepat banget di remaja. Jadi apakah boleh? Boleh banget. Malah saya sangat-sangat nyaranin kalau misalkan sampai ada yang udah dicabut, sebaiknya diganti dengan gigi palsu. Hai sahabat Orange, apa kabar? Kita bertemu lagi di Ask the Dentist. Adalah podcast edukasi pembahasan berbagai perawatan gigi yang dijawab langsung oleh ahlinya, yaitu dokter gigi. Sudah hadir yaitu dokter gigi Deandra yang merupakan salah satu dokter gigi di Orange Dental. Kali ini kita bakal ngebahas mengenai gigi palsu atau gigi tiruan. Halo Dok, apa kabar? Halo Mbak Rena, baik. Makasih ya Dok Alhamdulillah. udah ke studio. Iya, terima kasih juga udah mengundang saya. Terima kasih Dok. Dok, bener gak sih sisa akar gigi harus dicabut dulu sebelum pasang gigi palsu? Oke, jadi sebenarnya ini banyak banget yang suka nanya ya, apakah harus dicabut dulu atau enggak? Jawabannya adalah iya, dan itu tuh wajib banget untuk dicabut dulu sebelum dibikin gigi palsu. Kenapa? Soalnya sebenarnya kan sisa akar ini adalah gigi yang sudah mati ya, jadi isinya ya bakteri, kuman lah kalau kita bilangnya awamnya. Jadi sebelum dibuat gigi palsu, tentunya kita maunya kita buang dulu semua yang bisa menyebabkan infeksi atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi apakah harus atau tidak? Jawabannya harus sih, Mbak. Oke, jadi jawabannya harus ya, karena itu Betul. kayaknya part paling penting gitu ya Dok ya. Betul. Oke, kenapa harus pakai gigi palsu Dok kalau ada gigi yang ompong? Oke, jadi sebenarnya ini kita jelasinnya harus teori banget nih. Jadi kalau misalkan gigi kita itu ompong atau giginya ada yang dicabut, berarti ada beberapa aspek yang hilang ketika kita misalkan pertama senyum. Jadi kayak misalkan Mbak Rena nih giginya kan nggak ada satu di depan, pasti kita malu ya. Maksudnya Iya, secara estetik ada benar. yang berkurang, jadi kelihatan tidak percaya diri, tidak secantik sebelumnya mungkin ya untuk beberapa Betul. orang. Satu itu. Yang kedua adalah fungsi makan. Tentunya seperti semua orang ya, kita makan menggunakan mulut, menggunakan gigi. Ketika giginya ada yang tidak ada atau setelah dicabut, maka nggak akan enak lagi ngunyahnya tuh. Betul. Jadi harus diganti itu dengan gigi palsu. Terus yang ketiga adalah ketika kita bicara, gigi itu sebenarnya penting juga loh. Jadi kadang-kadang mungkin orang-orang suka nggak nyadar ya Mbak ya, kalau misalkan ngomong tuh mungkin hanya butuh lidah, misalkan dirasanya gitu. Padahal ketika giginya nggak ada, ngomongnya juga jadi nggak jelas lagi gitu. Misalkan Oke. beberapa huruf akan terganggu seperti itu. Gitu sih, Oke, Mbak. jadi dari fungsi estetika, Betul. lalu juga untuk faktor mengunyah dan Betul. lain sebagainya. Jadi Betul. sahabat Orange mungkin ketika memang ada yang punya keluhan gitu ya, ada masalah dengan giginya lalu giginya ompong, nah jangan lupa untuk berkonsultasi ya sekali. di Orange Dental House tentunya ya. Betul. Dan pastinya juga dokter gigi Deandra juga selalu standby ya di Betul. klinik Orange Dental Betul House. sekali, Mbak Rena. Oke dok, pasang gigi palsu di usia remaja bisa tidak dok? Jawabannya bisa. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa gigi palsu itu kan harus digunakan ketika setelah ada pencabutan gigi, terutama pada remaja justru. Jadi remaja yang sudah memiliki gigi permanen atau gigi dewasa itu harus sekali giginya diganti dengan gigi palsu. Alasannya karena kalau tidak diganti, pertama tulangnya itu bisa hancur. Jadi gigi kita itu ditopang oleh tulang gigi kita nyebutnya atau tulang alveolar. Ketika gigi itu dicabut, tulangnya lama-lama akan seperti rubuh pelan-pelan gitu. Akhirnya gigi yang di sekitarnya juga jadi seperti geser. Nah, ini pada remaja kegeseran gigi ini jauh lebih cepat karena sebenarnya kehancuran tulang dan pembentukan tulang baru tuh cepat banget di remaja. Jadi apakah boleh? Boleh banget. Malah saya sangat-sangat nyaranin kalau misalkan sampai ada yang udah dicabut, sebaiknya diganti dengan gigi palsu. Mungkin bisa dengan yang lepasan terlebih dahulu. Jika sudah lebih dewasa baru dibuat dengan yang permanen atau yang cekat. Seperti itu. Oke, jadi penting banget nih sahabat Betul. Orange ya, pergeseran gigi di usia remaja itu sangat cepat. Betul. Jadi memang disuggest oleh dokter gigi Deandra adalah segera gitu ya untuk Betul. berkonsultasi. Betul. Baik dok, kenapa harus cetak gigi dulu dok sebelum pasang gigi palsu? Jadi gini, kalau seperti sidik jari sih sebenarnya, rongga mulut kita, susunan gigi, kemudian langit-langit mulut, semua orang itu nggak ada yang sama. Jadi nggak mungkin kita menggunakan sesuatu yang sistemnya udah dibikin dari pabrik gitu. Jadi setiap orang itu harus custom masing-masing sesuai
sesuai dengan giginya masing-masing. Maka dari itu harus dicetak dulu supaya nanti pas dipakai pas sesuai dengan kondisi mulutnya, kayak gitu kurang lebihnya sih. Betul, karena tentunya setiap karakter setiap orang kan beda ya dok ya gitu. Betul sekali. Nggak mungkin kita nggak mencetak gigi kayak langsung pakai cetakannya siapa, itu nggak bisa ya dok ya. Nggak bisa karena ukurannya beda, warnanya beda, bentuknya beda. Jadi memang dibuat sama dokter giginya spesifik hanya untuk teman-teman Orange Dental semua. Jadi hanya untuk satu pasien aja gitu. Jadi harus dicetak dulu. Oke dok. Bedanya crown gigi dan bridge apa dok? Oke, kalau crown gigi dan bridge ini masuknya kategori gigi tiruan cekat atau gigi palsu yang permanen, beberapa orang nyebutnya ya. Kalau crown itu seperti definisinya kalau di Indonesia ini namanya mahkota, kita nyebutnya mahkota atau mahkota jaket. Jadi dia itu melingkupi seluruh permukaan mahkota gigi pada satu gigi aja nih. Jadi gigi tiruan yang hanya mengganti di gigi yang masih ada akarnya gitu. Nah, mahkota ini sendiri hanya terdiri untuk satu unit aja, hanya di gigi itu aja, dan seperti karena namanya jaket, seperti jaket hanya ngelingkupin luarnya doang. Sedangkan kalau jembatan atau bridge itu kan jembatan. Jadi ada sesuatu yang kosong yang dilewatin gitu, kayak jembatan di jalan gitu. Iya. Jadi ada 2 gigi yang jadi paling tidak 2 gigi menyangga 1 gigi yang hilang. Jadi paling nggak unitnya itu pasti lebih dari 2, nggak mungkin cuma 1 karena ada gigi yang udah dicabut. Jadi bedanya crown itu giginya belum dicabut, masih ada akarnya. Sedangkan kalau jembatan itu sudah dicabut, terus ditimpa atau pegangnya sama gigi di sebelah kanan sama kirinya lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi seperti jembatan aja. Oke, jadi itulah perbedaan-perbedaan. Jadi buat kalian yang penasaran ya, Betul. nanti bisa tahu lebih detail lagi tentang gigi palsu ini, bisa langsung berkonsultasi ya dengan dokter gigi Deandra ya. Oke. Sesuai kebutuhan juga sih semuanya. Proses implan gigi bisa selesai dalam berapa kali kunjungan ya dok ya? Kalau implan gigi ini sendiri adalah salah satu pembuatan gigi palsu yang cukup kompleks. Jadi untuk pembuatannya bisa sampai 6-8 kali kunjungan tergantung dari keadaan gigi pasiennya tersebut. Jadi sebenarnya yang paling penting dari gigi implan ini sendiri adalah pemeriksaan penilaian sebelum dilakukan pembuatan gigi implannya. Jadi tiap orang yang akan membuat gigi implan itu harus diteliti dulu nih sama dokter spesialisnya yang akan mengerjakan apakah bisa atau tidak dilakukan. Nantinya tiap orang juga bisa beda-beda tahapannya, ada yang mungkin lebih cepat, ada yang lebih lambat, tapi kurang lebihnya mungkin di 6-8 kali kunjungan lah. Oke, jadi kurang lebih 6-8 kali kunjungan sahabat Orange. Jadi mungkin yang penasaran atau mungkin juga masih takut ke dokter gigi, jangan ya. Karena tentunya ketika punya masalah pada gigi kamu gitu ya, kita harus segera berkonsultasi dengan dokter gigi gitu ya. Banget, betul banget itu. Baik, implan gigi bahaya gak sih dok? Kalau bahaya itu adalah sesuatu kata yang serem ya, kayak bahaya itu kayak gimana gitu. Sebenarnya yang tadi sudah saya jelaskan barusan, bahwa penilaian di awal itu akan sangat penting Mbak Rena. Jadi kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan nih untuk dibuatkan gigi implan, maka ya jadi bahaya karena sebenarnya dia tidak diindikasikan atau tidak disarankan untuk bikin gigi implan. Tetapi untuk orang-orang yang kondisinya bagus, tentu aja nggak apa-apa ya dibikin implan aja, malah nggak masalah, nggak bahaya gitu. Dan sebenarnya rate kesuksesannya tinggi sih, di atas 90%. Tapi yang paling penting penilaian di awal. Asal penilaiannya bagus dari dokternya dikasih, oke nih bisa kita kerjain, maka insya Allah sih nggak masalah. Gitu. Oke, jadi segala sesuatunya bisa aman gitu Betul, ya. bisa Dan proses aman. perawatannya juga mudah gitu Betul, kan, karena bisa tentunya lancar gitu. Lancar gitu ya. Betul Dok. Oke, keuntungan pakai implan gigi dibanding jenis gigi palsu dok? Oke, kalau keuntungan dari implan gigi ini sendiri, karena dia itu ditanam langsung di tulang, jadi bentuknya dan rasanya di pasien itu sedikit lebih mirip seperti gigi asli dibandingin dengan gigi tiruan yang lain. Kalau gigi tiruan yang lepasan kan pertama bentuknya udah seperti kalau orang-orang suka bilang kayak kakek-kakek nenek-nenek yang dilepas pasang gitu ya. Kalau implan tuh bener-bener terlihat seperti gigi kalau dari luar karena dia berdiri sendiri kayak stand alone gitu. Jadi nggak akan kelihatan seperti gigi lagi nopang ke gigi lain atau terlihat warnanya beda gitu. Dia sangat-sangat mirip dengan gigi. Terus juga lebih nyaman dan lebih mudah untuk dibersihkan sih sebenarnya kayak gitu. Paling pentingnya dia nyaman banget memang. Iya, itu sih paling pentingnya nggak sih? Iya. Paling nyaman, mudah Betul. digunakan gitu kan. Karena mostly kan kalau kita nih orang awam gitu kan, pengennya kalau misalnya ada masalah gigi, terus pakai gigi palsu, jangan sampai yang mengganggu, jangan yang akhirnya memberatkan gitu kan dok. Betul sekali. Karena memang untuk gigi tiruan yang lepasan itu seringkali kalau nggak fit ya, suka lepas. Kayak kita suka lihat tuh video-video lucu-lucu di luar sana, lagi ngomong atau lagi niup lilin atau lepas. Nah karena memang dia lepasan. Sedangkan kalau implan kan dia lebih cekat tuh. Jadi kemungkinan lepasnya ya lebih sedikit seperti
seperti itu. Dipakai makan, dipakai ngomong lebih enak sih sebenarnya. Cuma memang waktunya dia lebih complicated ya. Waktu yang dibutuhkannya lebih panjang dan komitmen pasiennya dibutuhkan sekali. Kalau pasiennya sudah niat pasti enak sih sebenarnya ke depannya. Oke, itu paling dibutuhkan ya, Betul. komitmen dari pasien gitu Betul ya. sekali. Karena kerjanya para dokter gigi tuh hanya membutuhkan komitmennya pasien Betul, gitu kan. Dari betul segala banget, any case ya dok ya. Betul. Baik pakai behel gigi, baik PSA Betul. ataupun pakai gigi palsu. Gigi palsu semuanya gitu. komitmennya itu Betul. sangat-sangat dibutuhkan. Jadi Betul. kalau belum yakin mendingan dikumpulin dulu ya keberaniannya, karena kadang-kadang berhenti di tengah malah lebih susah dibandingin kita belum mulai sama sekali sebenarnya gitu. Cuma sebenarnya nggak ada yang perlu diraguin sih, karena di Orange juga lengkap alat-alatnya, dokter-dokter spesialisnya juga ada sesuai dengan bidangnya, jadi bisa banget untuk didiskusikan sesuai bidangnya masing-masing lah ibaratnya kayak gitu. Iya, thank you dok. Oke, Iya. bagaimana proses pemasangan implan gigi dok? Oke, kalau pemasakan implan ini sebenarnya tadi seperti yang saya sudah bilang agak kompleks ya. Jadi yang pertama, jika giginya belum dicabut, maka harus dicabut dulu kan giginya, sisa akar seperti di pertanyaan pertama tuh. Sisa akarnya harus dicabut dulu. Setelah dicabut, dianalisis nih. Kan sebelumnya tadi saya cerita ada penilaian. Penilaian dari dokter itu akan mencakup foto ronsen dan juga yang namanya kita sebut CBCT. CBCT ini foto ronsen yang lebih 3 dimensi. Kita bisa lihat ketebalan tulangnya, kita bisa lihat compact tulangnya, apakah dia padat, apakah dia berongga seperti itu. Kalau misalkan ternyata pas dilihat di foto ronsen dan di CBCT-nya itu dia membutuhkan cangkok tulang, setelah dicabut harus dicangkok dulu nih tulangnya. Kalau dicangkoknya itu butuh luas, dia akan butuh waktu sekitar 2 bulan dulu pencangkokan tulang, satu itu. Kalau ternyata pencangkokannya cuma ringan aja, biasanya bisa bersamaan kita pasang dengan implan yang screw, bentuknya dia seperti sekrup yang langsung dipasang di tulang gigi. Dipasang di situ sekaligus pencangkokan tulang yang ringan, biasanya kayak gitu. Setelah dipasang implannya yang screw tadi, ditunggu sekitar 6-12 minggu. Jadi memang agak lama ya, 2-3 bulan dulu. Alasannya kenapa nih Mbak? Kan kita masukin alat asing ya ke dalam rongga mulut, ke dalam tulang terutama. Dokternya akan lihat dulu kira-kira tulangnya nih bisa nerima nggak sih si alat ini gitu. Akan ada yang kita sebut sebagai oseointegrasi atau tulang yang menerima implan yang dipasang. Ketika sudah dilakukan, sudah terjadi nih, udah ada osteointegrasinya, baru setelah itu dari dokternya akan dilanjutkan perawatannya. Lanjutan perawatannya dengan pemasangan yang kita sebut sebagai abutment, atau dia itu penyangga antara skru implan yang di tulang dengan mahkota yang akan dibuatkan kemudiannya gitu. Ketika pembuatan abutment ini sendiri harus dilakukan pembedahan kecil di gusi, jadi dibuka gusinya sedikit karena kan tadi di implan tuh ditutup rapat, jadi cuma untuk menerima si skrunya doang tuh di dalam tulang. Kemudian setelah itu kita buka dulu gusinya, dipasangin penyangganya, terus tunggu dulu gusinya sembuh, berarti nunggu lagi sekitar 2 minggu. Iya, jadi agak berarti banyak waktu. Berarti kerjanya adalah step by step ya dok ya? Betul, nggak bisa langsung bet gitu, nggak bisa. Jadi emang harus pelan-pelan supaya tahapannya juga aman dan pasien yang jelas nyaman dan nggak ada keluhan sama sekali, seperti itu. Setelah abutment ini dipasang, kita tunggu 2 minggu, kemudian dipasangkanlah mahkota, baru kita buat tahapan mahkotanya gitu. Tahapan mahkotanya nggak terlalu jauh berbeda dengan tahapan pembuatan mahkota biasa. Yang jelas ketika si implan yang di tulangnya udah oke, abutmentnya udah oke, tinggal bikin mahkotanya aja. Setelah itu udah selesai sih sebenarnya tahapannya. Jadi yang 6-8 visit itu waktunya tunggunya lama, betul, nunggu sembuh, nunggu dulu kondisi tulang, nunggu gusinya bagus baru. Jadi memang harus tadi komitmen dan sabar juga. Dokternya sabar, pasiennya sabar, ya hasilnya maksimal gitu. Betul. Jadi untuk hasil yang maksimal adalah dibutuhkan komitmen dan kesabaran. Betul ya sekali. Gitu. Jadi buat semua nih lagi yang nonton podcast kali ini gitu ya, bahwa advice-nya nih harus didengar banget karena kalau misalnya nggak komit, udah dibuat sedemikian rupa, taunya di tengah-tengah berhenti, itu jadi PR. PR banget. Iya kan dok? Betul. Baik. Sakit nggak sih dok saat proses pemasangan implan dok? Kalau sakit atau enggak sebenarnya relatif ya. Kalau pemasangan implan kan dari awal akan dilakukan pembedahan. Tentunya dibius dulu. Jadi dibilang sakit atau enggak ya relatif, dibiusnya aja sih yang berasa lah ya. Kita nggak bisa bilang nggak sakit juga, kayaknya agak muluk-muluk. Tapi memang beberapa dokter ada yang pinter banget sampai bener-bener nggak sakit tuh bisa disuntiknya. Iya, ada yang pinter banget nyuntik jadi nggak berasa sama sekali. Tapi biasanya sih setelah itu udah nggak berasa apa-apa karena tindakannya pembedahan minor seperti itu. Karena
orang kan biasanya tuh kayak aku sendiri pribadi dok kan, Iya, Mbak. kalau udah yang namanya denger ada kata-kata suntikan tuh kayak udah paranoid tinggi Iya, udah banget deg-degan. kan, Dok. Tapi Betul. mungkin some case juga memang bagian dari itu ya dok ya, Betul, untuk betul. mengurangi rasa sakit kan dok, disuntik itu kan. Karena kalau nggak dibius pasti kan berasa, karena nanti akan ada pembedahannya, ada pemasangan skrunya itu sendiri. Tentunya sakit kalau nggak dibius, maka dari itu harus dilakukan pembiusan. Karena Orange Dental adalah klinik, maka pembiusannya itu lokal, jadi hanya di area yang akan dikerjakan aja. Tapi dengan dokter-dokter spesialis pekerjaannya udah paling juara lah, udah nggak sakit sih. Nah, paling juara kalau kata dokter Deandra ya. Jadi tungguin apa lagi ya, pokoknya kalian langsung deh untuk lihat websitenya di orangedentalhouse.com. Oke, gigi palsu permanen bisa bertahan selamanya atau hanya beberapa tahun dok? Oke, kalau permanen di sini konteksnya itu berarti tergantung ya. Kalau permanennya adalah seperti crown sama bridge, ini sebenarnya saya nggak berani bilang selamanya sih. Secara kode etik juga dokter gigi sebenarnya nggak boleh menyatakan atau menjamin sesuatu tuh terlalu berlebihan. Misalkan ini pokoknya awet selama-lamanya nggak perlu diganti, kayaknya nggak masuk akal. Tapi pekerjaan yang bagus akan lebih awet, bisa sampai 10 tahun, bisa sampai 15 tahun, tergantung apa? Tergantung pekerjaan dokternya dulu. Jadi operatornya bagus atau enggak mengerjakannya. Yang kedua, tergantung pasiennya. Kalau dikerjainnya udah bagus sama pasiennya, misalkan perawatan kesehatan atau kebersihan rongga mulut yang enggak bagus, tentunya giginya akan lebih cepat rusak ketimbang ke pasien yang lebih rajin gitu. Jadi kembali lagi ke pasiennya seperti apa. Cuma kalau untuk gigi tiruan permanen seperti gigi crown dan bridge, itu biasanya bisa di atas 10 tahun sih kalau perawatannya bagus. Bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, sebenarnya lama banget sih. Berarti kurun waktu yang cukup lama ya dok ya? Lama banget itu udah lama berarti sekali. tergantung dengan perawatan kita juga Betul, ya. betul. Gitu, sikat giginya Betul. gitu kan. Jadi kita juga memang harus mengencourage terus untuk sikat gigi secara rutin dan teratur. Betul. Terus Gitu. tambahannya juga mungkin harus sering-sering kontrol ke dokternya ya. Selain Betul. kan ke dokter gigi 6 bulan sekali ya teman-teman sekalian untuk scaling dan juga dicek juga tuh semua kondisinya. Apalagi kalau teman-teman punya crown ataupun bridge, biasanya dokternya akan ngecek kondisinya masih bagus, berarti nggak usah diganti. Nanti kalau misalkan udah beberapa tahun, tadi udah nyampe 10-an tahun lebih, kondisinya udah nggak bagus, biasanya kami akan menyarankan untuk melakukan pemugaran atau dibuat yang baru. Tapi nggak selalu ya, jadi memang condition, jadi case by case sih sebenarnya. Kayak gitu. Cara merawat gigi palsu yang benar biar awet gimana ya dok? Kalau gigi palsu yang dipasang permanen atau cekat sih sebenarnya dia kan udah nempel nih sama gigi kita. Yang paling penting ya sikat gigi yang benar. Kalau misalkan ada area-area yang teman-teman ngerasa susah dijangkau, boleh menggunakan tusuk gigi yang biasanya ada bulunya itu, atau menggunakan dental floss di area-area sekitar giginya itu, di antara gigi sama gigi. Kalau misalkan gigi tiruannya lepasan seperti yang ada platnya yang warna pink itu, paling penting adalah harus dilepas ketika tidur. Jangan pernah dipakai ketika tidur karena bisa ketelan kan. Kalau yang ukurannya kecil bisa ketelan. Kedua juga dia kan keras. Memang harusnya nggak ada di dalam rongga mulut ketika tidur. Kita tidur kita nggak tahu lah gimana, kadang ada yang menggeretakkan gigi dan segala macam. Dan dibersihkannya itu ketika kita lepas tadi. Jadi dibilas aja di bawah air mengalir, digosok dengan jari aja, nggak usah disikat. Karena kalau disikat nanti dia malah ada kayak guratan-guratan sikat gigi gitu aja sih sebenarnya. Simple, asal pasiennya mau komitmen. Komitmennya juga nggak cuma ketika ketemu dokter, tapi dengan merawat kesehatan giginya sendiri kayak gitu. Oke, nah tadi udah banyak banget kita diedukasi ya sama dokter gigi Deandra. Dan pastinya sekali lagi adalah komitmen ya, dan tentunya agar semua proses perawatannya itu berjalan lancar. Betul sekali. Dan makasih ya dokter, udah banyak banget kita di Sama-sama. obrolan seru kali Terima ini. kasih juga. Seru banget ya hari ini. Iya, dan pastinya podcast ini diproduksi oleh Orange Dental. Everyone deserves to smiles. Saya Rena Laksita. Saya Dokter Gigi Deandra. Sampai jumpa. Sampai jumpa.